Ya, PDIP mengumumkan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja maju di Pilgub Jawa Barat. Kedua nama ini menjadi kejutan pada detik-detik terakhir jelang penutupan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Pilkada Jawa Barat pun diprediksi akan berlangsung ketat. Kita akan membahasnya bersama dengan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, ada Kang Ronald Surapraja. Selamat malam Kang Ronald, apa kabar? Selamat malam, Wilujeng Wengi. Baik, kumaha damang Kang Ronald? Alhamdulillah saya baik. Gimana Mbak Baik, Safa, sehat? sehat. Oke, ada juga pengamat politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, apa kabar? Malam Mbak Sapa, malam Bang Ronald, kabar baik. Malam. Baik, Kang Ronald, ini bagaimana nih ceritanya awal mula akhirnya Kang Ronald diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Jawa Barat dipasangkan dengan Pak JJ? Oke, jadi kita sedikit mundur dulu ya Mbak Safa, bahwa sebetulnya kemarin itu saya berkontestasi di Pilwalkot Kota Bandung sebetulnya. Ya, cuman memang pada hari penentuan surat rekomendasi memang tidak jadi melaju akhirnya, gitu kan ya? Iya. Ya udah, nggak apa-apa, gitu kan ya. Itu hari Senin kejadiannya, Selasa udah santai, melepas beban semua, Rabu udah santai, Kamis, gitu kan. Hari Kamis itu memang saya tahu bahwa itu adalah hari terakhir pendaftaran calon, gitu kan ya. Di hari itu saya memang agendanya memang tidak ada agenda politik sama sekali, karena kebetulan saya memang lagi ada di Jakarta. Iya. Bahkan di malam hari itu saya memang mendatangi sebuah acara. Yang saya tahu memang itu kan ada beberapa nama yang sudah disebut. Ada Pak Sandiaga Uno, ada Ibu Susi, bahkan yang paling kuat namanya adalah Pak Anies, Iya. gitu kan ya. Jadi rencananya adalah Pak Anies dan Pak Ono, Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat. Ya, saya berangkat ke acara sambil memantau, oh namanya masih Pak Anies, Pak Ono. Berubah lagi ternyata. Pak Anies nggak jadi. Nama yang berubah menjadi Pak Ono dan Pak JJ. Iya. Gitu kan ya. Ya udah, akhirnya saya ada di acara, sebuah acara musik pada saat itu, dan tiba-tiba jam 23.05 saya menerima telepon dari Pak Ono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Dan isi teleponnya adalah, Kang Ronald, apakah siap menjadi calon wakil gubernur? Sebuah telepon yang membuat saya terkaget-kaget, karena memang tidak pernah mempersiapkan ini. Saya tidak menyangka ada isi telepon yang seperti itu. Baik. Saya membutuhkan waktu beberapa menit untuk berkonsultasi dengan tim. Akhirnya 23.55 dilakukannya Zoom meeting dengan KPUD, dan saya jadi resmi artinya menjadi penugasan cawagup. itu diterima 1 jam sebelum penutupan pendaftaran ya Kang Ronald ya? Nama saya sudah ada di DPP, ya, itu sejak 22.30, ya. Tapi prosesnya itu memang menit demi menit berubah dan lain sebagainya. Update Apa yang sana membuat sini. Kang Ronald yakin untuk menerima penugasan itu dan kemudian mantap untuk maju di Pilgub Jawa Barat? Saya kira Mbak Safa, ini bukti bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius. Saya tidak jadi melaju di Pilwalkot Kota Bandung, malah Tuhan memberikan amanah gitu kan yang lebih berat, lebih tinggi di kontestasi gubernur dan wakil gubernur. Jadi saya kira ini sudah ketetapan Tuhan, ya, dan insya Allah saya siap. Baik. Sesimpel itu sih Mbak sebetulnya. Oke. Baik Bang Pangi, ini Bang Pangi, bagaimana Bang Pangi melihat peluang dari seorang Ronald Surapraja di Pilgub Jawa Barat? Sebelumnya ini Kang Ronald kan dikenal publik sebagai seorang komedian, kemudian presenter televisi dan juga penyiar radio. Ya Mbak Sapa, intinya memang di dalam konteks pilkada itu ada 3 variabel penting ya, 4 maksud saya. Itu pertama adalah variabel personalisasi kandidat atau person atau figur. Biasanya di dalam pendekatannya Adman Nursal itu adalah center of kandidat. Jadi figur menjadi dominan DNA-nya pada kontestasi baik itu pilkada, dalam pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur.
Yang kedua adalah tentu partai ID ya, mesin partai, ideologi partai, bagaimana partai bekerja dengan mesinnya. Mhm. Itu yang membuat pilkada juga akan berpengaruh sehingga calon-calon independen nggak banyak berani untuk di luar partai politik. Yang ketiga adalah tentu nanti akan bicara tentang kompetensi, kapasitas, yaitu belanja program. Itu juga akan kelihatan mana yang punya rekam jejak, mana udah punya pengalaman, mana yang kemudian punya prestasi yang kemudian mereka adu kinerja, adu prestasi, dan adu capaian. Rekam jejak lah yang diadu. Nah, terakhir adalah tentu saja tidak bisa lepas dari isu atau populisme atau sentimen yang akan mereka menangkan, bagaimana memenangkan hati rakyat. Nah, di dalam konteks pilkada memang beberapa survei yang kita lakukan, bahkan puluhan survei yang paling sering kita lakukan dalam pilkada kemarin, itu adalah ketika apa yang menjadi alasan masyarakat kemudian untuk memilih atau preferensi untuk memutuskan calon bupati, wali kota maupun gubernur, itu hampir disebutkan bahwa faktor figur mereka percaya itu 80-95% menjadi penentu. Nah, kemudian faktor partai pengusung itu hanya 9-15% rata-rata range-nya ya. Nah, itu artinya lagi-lagi dalam pilkada, apakah betul bahwa ada belanja program, belanja uji rekam jejak, atau belanja figur sebenarnya, atau belanja populisme. Nah, sebenarnya ini yang kita katakan bahwa latar belakang calon kepala daerah yang diinginkan publik dari data survei Voxpol kemarin, itu memang melatar belakang banyak dari kepala daerah. Tapi ada juga kemudian, kalau nggak salah, kalau dari artis itu ada ya, tapi nggak terlalu besar juga. Nah, tetapi intinya mereka sebenarnya membaca apa yang bisa meyakinkan mereka untuk memilih. Nah, sebenarnya dalam konteks ini, saya ingin mengatakan begini. Dulu dalam pilkada, kalau pileknya, itu memang dijadikan artis atau public figure atau tokoh-tokoh yang terkenal itu sebagai vote getter, ya, mesin pendulang suara. Karena bagaimana untuk menyelamatkan partai, supaya partai punya kursi. Mereka nggak peduli apakah ini kader, ini nggak kader, atau ini orangnya. Yang penting partainya dapat kursi. Gitu. Nah, di dalam konteks pilkada itu beda. Konteks pilkada adalah bagaimana menang. Nah, bagaimana menang tentu saja dalam racikan elektoral itu kan ada tiga aspek, yaitu tingkat popularity, likability, dan tingkat. Baik. Kita ke Kang Ronald. Kang Ronald, saya kutip pernyataan dari Bang Panggi. Apa yang meyakinkan Kang Ronald bisa dipilih oleh warga Jawa Barat? Karena 3 lawan Kang Ronald ini dapat dikatakan juga bukan lawan yang mudah begitu, Kang Ronald. Ya, saya kira siapapun profesional pada awalnya adalah seorang amatir. There is always first time for everything. Ya, tergantung yang menjalaninya itu bisa cepat beradaptasi dan belajar seperti apa. Saya adalah orang asli Jawa Barat. Jangan ragukan cinta saya untuk Jawa Barat. Ya, jadi dan memang dari dulu saya pribadi memang ada niat, keinginan mulia untuk mendarmabaktikan hidup sebuah masyarakat. Ketika pintu kota Bandung tidak jadi, ternyata ada amanah yang lebih besar buat Jawa Barat, saya kira kenapa tidak. Ya. Untuk soal strategi, untuk soal belanja program, saya kira masih belum bisa berbicara sekarang, karena juga ini kan masih baru sekali, saya masih tes kesehatan dan sebagainya, itu kan nanti akan dipersiapkan oleh tim. Ya, jadi ya tentu saja jangan selalu menganggap bahwa wah ini artis bisa apa gitu kan ya. Ya mungkin ada anggapan seperti itu di masyarakat, tapi sekali lagi banyak kok yang dulunya adalah seorang seniman atau kita bilang artis yang ternyata bisa sukses dan baik karirnya di bidang politik. Saya kira banyak contoh. Baik, Bang Panggi, selain Kang Ronald Surapraja juga ada sejumlah pesohor dunia hiburan lainnya yang terjun di Pilkada 2024 ini. Bagaimana peluang mereka? Kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Bang Panggi, Kang Ronald, dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom.